wabarakatuh. Saya Faris, saya mau sharing cara mengobati sel rot. Yang pertama yang kita butuhkan adalah obat-obatannya. Ini pakai garam ikan. Jadi kita bagi dua untuk obat di air nanti sama obat waktu keringnya gitu. Jadi ini garam ikan. Ini ada bleach yeast atau methyl blue. Ini akriflavin, kalau bisa pakai yang HCl atau yang bubuk itu lebih bagus. Ini Lukastop gitu. Jadi untuk obat di airnya nanti yang paling penting garam ikan sama akriflavin. Kalau methyl blue sama Lukastop itu masih bisa dipakai juga, cuman usahakan akriflavin sama garam ikan gitu. Ini ada di, kalau beli di toko akuarium atau toko ikan itu biasa jual garam ikan dan akriflavin gitu. Terus untuk obat waktu keringnya, waktu dry dock, ini ada Burnazin ya. Burnazin sebenarnya dia kandungannya silver sulfizin aja yang dibutuhin, tapi bisa pakai salep ini Burnazin sama betadine gitu. Jadi dua obat kering ini silver sulfizin dan betadine aja cukup. Sama alat buat mengeluarkan sel rotnya, kalau saya pakai pisau bedah seperti ini dan dibantu dengan besi korek kuping seperti ini ya. Kalau misalkan di rumah nggak ada ya pakai alat seadanya aja, pakai pisau dapur atau pisau bekas atau pisau selai itu bisa. Biasanya besi, kayu gitu. Kalau plastik kurang kuat, soalnya kan serot ini lumayan keras juga gitu. Ini buat alat ngecongkelnya. Jadi yang kita lakukan kalau kura-kura terkena serot itu kan biasanya di karapas dan di plastronnya ya. Kita bakal congkel dulu. Tapi sebelumnya kita kasih makan dulu kura-kuranya sampai kenyang. Dia biasanya kena di kura air aja. Kura darat jarang kena serot. Jadi kemungkinan karena bakterinya dari air, yang paling sering kena itu kura air. Jadi sebelum kita obatin serotnya, kita kasih makan kenyang dulu kura airnya, soalnya nanti pas redock dia bakal puasa gitu. Jadi kita kasih makan kenyang dulu baru kita congkel gitu. Biasanya serot cuma ada di karapas, plastron, kadang-kadang di kuku, kadang-kadang di paruh juga gitu, tapi paling sering di karapas atau enggak di plastronnya. Dengan cara gimana? Kita congkel. Saya udah bikin gambar di sini. Oke. Yang ini serot ya. Ini serotnya kita congkel. Dia bentuknya bisa bulat, bisa panjang seperti ini. Nanti kita congkel, sudah dibersihkan seperti ini. Ya. Sudah dicongkel, sudah dibersihkan, kita bilas. Kita bilas menggunakan air yang bersih. Kalau bisa air yang sudah dimasak terlebih dahulu. Jadi supaya mati bakteri. Kenapa harus dibilas? Supaya tidak ada sisa congkelan serot yang masih tertinggal gitu. Kalau masih ada yang tertinggal atau bilasnya pakai air keran yang biasa, nanti biasanya serotnya malah jadi lagi. Sudah dicongkel tapi dia malah jadi di sekitar sisi-sisi bekas congkelannya kayak gitu. Ya. Jadi kalau mengobati serot setelah dicongkel, kita bilas kan. Kalau nanti dia kalau sembuh bakal mulai menutup lapisan keratinnya, mulai tumbuh, dia mulai ngeblok, mulai tumbuh hingga full sembuh. Hanya sisa bekas congkelan dulu seperti bekas dijahit seperti itu. Jadi ini kalau misalkan nggak sembuh, gagal, bakal kayak gini. Kalau sembuh dia bakal sembuh gitu. Caranya supaya sembuh gimana? Pertama kita congkel kuranya dulu. Ini saya kasih contoh sama boneka aja ya. Kita udah kasih makan dulu, dia udah kasih makan kenyang, lalu kita congkel serotnya. Biasanya warnanya kuning-kuning kayak mirip absces juga, kuning agak lunak, terus baunya busuk gitu. Itu dicongkel, congkel udah bersih, kita bilas air matang ya. Kita bilas, jangan sampai ada sisanya. Setelah dibilas, setelah bersih, kita keringkan. Setelah kura-kuranya kering, kena angin-angin, baru kita olesin Burnazin atau silver sulfizin ya.
kita oles dimin sekitar 30 menit atau 1 jam juga boleh gitu. Setelah itu baru kasih betadine. Setelah dikasih betadine, lakukan dry dock. Dry dock itu seperti apa? Sediakan wadah sesuai ukuran kura-kuranya. Kalau bisa nggak perlu terlalu besar ya, soalnya nanti dia jalan-jalan gitu. Kalau yang kena serotnya bagian plastron, di dry dock kasih alas handuk basahnya tapi diselimutin di seluruh karapasnya gitu. Sedangkan kalau yang kena serotnya karapasnya, yang dicongkel karapasnya, yang diselimutin bawahnya kasih alas handuk basah aja gitu. Jadi wadah, alas handuk basah yang sudah diperas, baru taruh kura-kuranya. Itu seperti itu dry dock. Kalau bisa ditutupin pakai kawat supaya nggak dimakan tikus atau tidak kabur kayak gitu. Kalau buat ditambah lampu itu opsional ya, soalnya takutnya ditambah lampu malah makin dehidrasi. Jadi dry dock itu harus kering supaya efek obat dari betadine sama burnazinnya bekerja, tapi kelembapannya tinggi gitu. Jadi kering tapi kelembapannya tinggi, jadi dia si kura-kura air ini tidak mati dehidrasi gitu. Oke, tadi setelah dikasih silver sulfizin sekitar 1 jam didiamkan, baru tambah betadine, kita di dry dock kan. Dry dock berapa lama? Kalau saya sendiri, kalau untuk kura adult sekitar 22 jam. Kadang-kadang saya tinggalin 2 hari, tapi masih aman aja kayak gitu. Jadi bebas sih. Cuman semakin kecil kura-kuranya, semakin cepat dry docknya. Misalkan baby kura-kura ukuran 5 cm, 8 cm kayak gitu, mungkin dry docknya cukup sekitar 8 jam. Ukuran juvenil sekitar 8 cm ke atas, 10 cm, 12 cm, 15 cm itu sekitar 12 jam boleh, 12 jam. Nah, lebih adult dari itu atau kura-kura ukuran adult sekitar 22 jam. Sisanya bagaimana? Sisanya direndam sama akriflavin dan garam ikan sekaligus jemur gitu. Jadi nggak full dry dock 24 jam, enggak. Jadi misalkan saya yang biasa ngobatin kura-kura adult ya, setelah dicongkel, setelah dibilas air bersih, kasih silver sulfizin, betadine, kemudian di dry dock itu 22 jam. Jadi sisanya 2 jam lagi direndam dengan air akriflavin ditambah garam ikan. Seberapa banyak? Kalau untuk ukuran adult, akriflavinnya bisa 3 tetes, untuk juvenil 2 tetes, dan untuk babyan 1 tetes gitu. Kalau nggak ada akriflavin bisa pakai Lucastop atau enggak methyl blue gitu. Tapi tetap dikombo dengan garam ikan gitu. Garam ikan ini penggunaannya untuk kura adult sekitar 1 sendok makan, untuk juvenil sekitar 1 sendok teh atau 1,5 sendok teh, untuk baby sekitar 1 sendok teh, 1 sendok teh kurang lah untuk baby. Untuk penggunaan air sekitar 1 liter kayak gitu. Dan airnya pun nggak boleh air sembarangan, jadi airnya harus dimasak dulu. Seperti yang saya bilang, saya suka kasih saran airnya dimasak terlebih dahulu supaya bakterinya berkurang atau bakterinya mati. Jadi air dimasak terlebih dahulu, ditiriskan, baru digunakan sebagai rendaman obat akriflavin sama garam ikan gitu. Jadi sisanya seperti yang saya tadi kasih tahu, dry dock 22 jam, 2 jam kemudian digunakan sebagai waktu dia makan. Waktu dia makan, beberapa kura tidak memproduksi air liur ya, jadi makannya harus di air. Nah, makanya digunakanlah metode seperti ini, pengobatan rendaman dengan akriflavin dan garam ikan. Dijemur sekaligus dimakan dalam waktu 2 jam gitu. Tapi bukan dijemurnya selama 2 jam, enggak. Kira-kira dijemur sekitar 30 menit kurang lah, 30 menit kurang. Kita taruh tempat teduh, sisanya kasih makan kayak gitu. Sejak mulai dijemur juga sudah dikasih makan. Jadi dalam 2 jam habis tidak habis, baru kita balikkan ke dry dock lagi, diulang-ulang gitu. Jadi serot ini bisa sembuh, tapi tergantung dari seberapa besar serotnya. Kalau serotnya masih kecil, masih bulat-bulat dan baru indikasi awal udah ketahuan, kita langsung obatin, itu lebih cepat sembuh. Tapi kalau misalkan sudah sebesar
jempol atau sebesar telapak tangan, lebih besar dari telapak tangan, itu cukup sulit. Mungkin bisa makan waktu sekitar 3 bulan atau lebih untuk bolak-balik melakukan ini dry dock, kasih silver sulfizin lagi, betadine lagi, dry dock lagi, direndam akriflavin sama garam ikan lagi, terus 3 bulan kayak gitu, bolak-balik sama setiap hari seperti itu. Jadi tergantung serotnya. Kalau serotnya parah, cukup sulit untuk disembuhkan. Dan untuk pakan yang membantu menyembuhkan serot itu pakan yang mengandung tinggi kalsium. Seperti apa? Seperti ikan. Seperti ikan yang kemakan tulang-tulangnya, ikan cere atau ikan lele gitu, yang kecil-kecil yang kemakan dengan tulangnya, itu bagus buat kalsium dia. Atau enggak pakai tulang sotong. Tulang sotong dijadikan bubuk, dibuang dulu lapisan yang seperti plastiknya, kemudian dihancurkan, ditumbuk, bisa diselipin ke dalam buah gitu. Jadi misalkan buah pepaya dibelah, masukin bubuk tulang sotong, baru kasih, seperti itu bisa. Atau dibantu dengan dispet dengan campuran pelet dibasahin, biarin ngembang, hancurkan, buang sisa airnya, tambahin bubuk tulang sotong, aduk-aduk, masukin ke alat spet ke kura-kuranya, itu juga bisa gitu. Jadi untuk membantu penyembuhan serot ini dari pakan dengan ekstra kalsium tentunya, kalsium dan fosfor. Kalau untuk absces, pengobatannya hampir sama dengan serot gitu, cuman bedanya absces ini hanya di bagian tubuh anggota gerak kura-kura seperti kaki, ekor, pangkal paha, terus kepala gitu. Yang di badan lah, anggota geraknya itu biasanya disebutnya absces. Sedangkan yang di karapas atau plastron atau kuku atau di paruh itu biasa disebut serot gitu, karena dia menyerang lapisan keratin gitu. Mungkin bakterinya sedikit beda, karena yang dari saya amati, serot ini bisa tumbuh dari awal permukaan karapas, dan ada yang tumbuh dari dalam karapas gitu, atau dari awal permukaan plastron, atau tumbuh dari dalam plastron. Sementara absces ini hanya tumbuh dari dalam tubuh. Jadi jarang absces yang kelihatan tumbuh dari luar, kecuali dia dari bekas luka ya, dari bekas luka kemudian tumbuh absces gitu. Tapi biasanya kalau misalkan tidak ada bekas luka sama sekali, hanya kekurangan vitamin, dia tumbuh dari dalam tubuh. Jadi seperti jerawat tiba-tiba tumbuh seperti itu. Oke, saya Faris dari Bogor. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tanpa beda.